Halo everyone, balik lagi di channel YouTube Muara Sungai. Nah, welcome back to my YouTube channel pastinya. Di video pembahasan kali ini aku akan membahas mengenai perkembangan dari teka-teki kasus kematian diplomat Arya Daru. Lebih tepatnya setelah pihak kepolisian merilis pernyataan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 kemarin ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan ribuan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube aku ini untuk berkembang. Nah, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan, sang diplomat yang selama lebih kurang 1 bulan ini terus menghiasi media sosial kita maupun portal-portal berita, memang penuh teka-teki ya. Banyak pihak yang menduga, termasuk aku ya, yang menduga kalau kasus ini adalah kasus thriller seperti dalam drama-drama Korea yang bertema thriller. Dan aku menduga sih awalnya kalau sang diplomat ini meninggalnya karena bunuh diri gitu ya. Namun ternyata ada plot twist yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dari kasus sang diplomat muda kita ini. Nah, apa aja perkembangan kasus terbarunya kita bahas bersama-sama. Si merilis pernyataan bahwa Arya Daru meninggal karena burnout. Setelah hampir sebulan penuh melakukan penyelidikan secara intensif kepada atas kasus kematian Arya Daru Pangayunan, pihak Polda Metro Jaya akhirnya buka suara dengan menyimpulkan kasus kematian dari Arya Daru di 29 Juli kemarin adalah kasus bunuh diri ya teman-teman. Ketua Umum APSI4 Asosiasi Psikologi Forensik Nathanael E.J. Sumampau menyatakan diplomat muda ahli Kemenlu tersebut mengalami burnout di masa akhir kehidupannya. Seperti yang aku lansir dari CNN, burnout sendiri merujuk pada kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Nathanael E.J. Sumampau menyatakan Arya Daru Pangayunan yang dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakter positif, bertanggung jawab, sangat diandalkan, dan peduli terhadap lingkungan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada hari Selasa kemarin, beliau mengatakan tekanan dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, bagaimana almarhum memandang lingkungan, memandang masa depan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh analisis digital yang memastikan tidak adanya editan CCTV terkait kematiannya. Pihak analis digital mengatakan bahwa tim digital forensik menemukan email Arya Daru ingin bunuh diri sejak tahun 2013 silam. Bahkan Puslap 4 tak menemukan bercak darah hingga sperma di TKP kematian Arya Daru. Mereka menyebutkan telah ditemukan riwayat Arya berupaya mengakses layanan kesehatan mental secara daring pada tahun 2021 yang lalu. Bahwa masa-masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas melindungi WNI, pekerja kemanusiaan, memikul beban tanggung jawab, menjalankan tugas profesional sekaligus peran humanistik sebagai pelindung, rescuer bagi WNI yang terjebak situasi krisis. Menurutnya, peran yang diemban Arya menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang dalam, ketahanan psikologis, dan sensitivitas sosial. Ini menimbulkan dampak seperti burnout, fatigue, kelelahan, kepedulian, dinamika psikologis itu kami temukan di masa akhir kehidupannya. Sementara itu, sebelumnya pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang melakukan pemeriksaan juga menyatakan Arya meninggal karena gangguan pertukaran oksigen. Dokter dari rumah sakit tersebut, Yoga Tohijua, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Selain itu, tidak ditemukan penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ atau jaringan tubuh Arya Daru Pangayunan. Terkait dengan berbagai aktivitasnya sebelum meninggal ya, Arya kan sempat terekam berada di rooftop gedung Kemlu
Republik Indonesia selama 1 jam 26 menit sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban. Nah, pihak kepolisian ini menyatakan bahwa hal tersebut adalah proses perenungan atau pergulatan batin sebelum peristiwa itu terjadi. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Polisi menegaskan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau keterlibatan dari pihak lain dalam kematian Arya. Hasil analisis forensik dan identifikasi menunjukkan bahwa tidak ada sidik jari atau DNA orang lain yang mencurigakan di TKP. Sementara itu, mengenai lakban yang melilit wajah korban juga dipastikan ditempelkan sendiri. Aneh ya, berdasarkan pola sidik jari dan tekanan yang ditemukan. Dengan berbagai bukti ilmiah dan investigasi menyeluruh, kesimpulan akhir dari kepolisian adalah Arya Daru Panguyunan meninggal karena bunuh diri. Terkait lakban ini mungkin kawan-kawan juga punya pendapat lain ya. Kalau menurut aku agak aneh juga gitu bunuh diri dengan lakban gitu ya. Karena memang itu membutuhkan waktu dan menyiksa diri sendiri. Kalau aku sih masih belum percaya sih, tapi pihak kepolisian mungkin mempunyai pendapat lain karena adanya bukti-bukti ya teman-teman. Ini sama seperti aku misalnya menonton drama Korea gitu kan, pasti punya pendapat sendiri lah gitu ya. Kemudian yang kedua, perkembangannya adalah penyelidikan belum selesai, keluarga Arya Daru desak penyelidikan dilanjutkan. Usai konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya, pihak keluarga yang diwakili oleh kakak iparnya yakni Saudara Meta Bagus berharap Polda Metro Jaya terus melanjutkan penyelidikan atas kasus kematian adiknya. Meta mengungkapkan bahwa dalam konferensi pers tersebut pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan masih belum sepenuhnya selesai. Ia menyatakan, yang saya ingat tadi disampaikan oleh Direskrimun juga bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Itu nanti kita tunggu bersama bagaimana hasil terbarunya. Nah, semangat juga buat kepolisian untuk terus mengungkap kasus ini gitu ya. Karena aku masih berpendapat kalau almarhum ini meninggalnya tidak dengan cara bunuh diri ya, melainkan ada pihak lainnya ya gitu ya. Jadi pada waktunya nanti kami percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan serta ketenangan bagi Daru, ujar Meta Bagus selaku kakak iparnya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yakni perkembangan kasus ketiga, yakni keluarga ini memang masih merasa janggal atas kematian yang disebutkan sebagai bunuh diri ataupun burnout. Pihak keluarga masih merasakan keraguan dan hal yang janggal dari kematian Arya, pastinya ya, terkait dengan pernyataan yang menyebutkan Arya meninggal karena bunuh diri. Berikut ini adalah 3 keraguan besar yang menjadi dasar penolakan keluarga. Apa aja? Yang pertama adalah mengenai paradoks kepribadian. Nah, keluarga sendiri kan secara konsisten itu mengenal Arya ini sebagai orang yang sangat dekat dengan keluarga, penuh semangat, bahkan hubungannya dengan keluarga juga tergolong sangat sehat. Jadi mereka sangat sulit untuk menerima narasi polisi mengenai seseorang yang putus asa hingga menghabiskan waktu 86 menit mencoba untuk bunuh diri ya gitu. Yang kedua adalah mengenai ketiadaan motif yang jelas dan tanpa adanya motif seperti masalah personal, profesional, atau karena permasalahan finansial yang terungkap ke publik, kesimpulan bunuh diri jadi seperti plot twist yang menggantungnya. Ini ibaratnya kasusnya masih kayak di drama juga ya. Ini ada plot twist yang dimunculkan, namun episodenya ini belum selesai gitu kalau menurut aku ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ponsel yang hilang yang saat ini masih menjadi misteri. Teka-teki seputar ponsel Arya yang menghilang menjadi sesuatu yang paling krusial bagi keluarga. Sebagaimana yang diketahui bersama bagi manusia modern ya, manusia saat ini ya, kita yang hidup di zaman modern ini, ponsel adalah kebutuhan utama ya, karena apalagi bagi seseorang profesional gitu ya. Ponsel merupakan saksi digital yang krusial yang di dalamnya itu ada chat, kemudian ada lokasi, ada riwayat browser kita gitu ya. Dan tentunya ketiadaannya adalah anomali yang belum terpecahkan gitu. Menurut Meta, beban kerja adalah konsekuensi logis dari setiap profesi dan Arya tidak pernah menunjukkannya secara berlebihan.
Selama ini citra yang dibangun keluarga adalah sosok Arya yang memiliki support system yang kuat, terutama dari istrinya ini gitu. Hubungan keduanya digambarkan sangat sehat, terbuka, dan suportif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi, secara garis besar mereka itu nggak yakin kalau memang Arya ini meninggalnya karena bunuh diri, karena masalah apa nggak ada gitu ya. Hubungan dan keluarganya itu baik-baik aja gitu, dan Arya ini juga orangnya periang gitu ya menurut mereka. Nah, itulah dia tadi 3 perkembangan kasus dari Arya Daru Panguyunan yang bisa aku sampaikan ke kalian semua ini gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah kalian punya pendapat lain juga gitu? Silahkan disampaikan di di komentar di bawah ya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.